If you travel to the past, that past becomes your future. Kebanyakan dari kalian pasti mengenal istilah multiverse dari film Marvel kan? Tapi nggak banyak orang tahu tentang apa itu multiverse. Nah, video kali ini Mimin akan membahas beberapa teori tentang multiverse beserta teori fisika yang mendukung adanya multiverse. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Multiverse atau bisa kita sebut dengan multi-universe adalah sebuah hipotesis berupa kumpulan alam semesta, termasuk alam semesta tempat kita tinggal sekarang. Mungkin banyak di antara kalian yang udah tahu kalau alam semesta sangat-sangat luas dengan lebarnya yang berhasil diamati mencapai 90 miliar tahun cahaya. Dan keadaan ini masih terus-menerus mengembang menjadi lebih luas lagi dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu tahun cahaya, simpelnya gini. Jarak bumi ke matahari adalah 8,3 menit cahaya. Ingat ya, cuma 8,3 menit. Lebar alam semesta 90 miliar tahun. Kebayang ya betapa luasnya alam semesta? Mungkin selama ini juga kita berpikir, apakah bumi merupakan satu-satunya memiliki peradaban? Kita sebenarnya masih belum tahu. Hal inilah yang menyebabkan munculnya istilah multiverse. Atau singkatnya kita bisa katakan kalau adanya multiverse berarti kita tinggal di satu semesta di antara banyak semesta lainnya. Sebelum kita masuk ke teori tentang multiverse ini, Mimin akan menjelaskan teori-teori fisika yang mendukung adanya teori multiverse ini. Yang pertama ada teori Big Bang. Pasti banyak yang udah tahu tentang teori ini. Teori Big Bang adalah teori yang menyatakan bahwa semesta tercipta akibat sebuah ledakan besar sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Tapi sayangnya teori ini tidak menunjukkan tentang objek apa yang meledak, apa yang ada sebelum terjadi ledakan, dan kenapa objek meledak sehingga terjadi peristiwa Big Bang. Dalam teori ini, semesta kita saat ini hanyalah bagian dari suatu ruang yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah teori dark energy atau energi gelap. Dark energy adalah energi intrinsik yang dimiliki oleh alam semesta. Ya, bisa dibilang kalau energi inilah yang menyebabkan kenapa alam semesta terlihat gelap. Hal yang menghubungkan teori dark energy dengan multiverse adalah besarannya. Besaran dark energy yang ada di alam semesta kita sangat tepat untuk memberi kesempatan partikel hasil ledakan Big Bang untuk berkumpul dan membentuk galaksi dan planet yang kemudian memungkinkan adanya kehidupan. Jadi ada kemungkinan kalau di alam semesta kita juga terjadi banyak Big Bang sehingga tercipta alam semesta lain. Yang ketiga ada string theory atau teori dawai. Teori ini adalah formulasi keempat fundamental force, yaitu gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, dan gaya elektromagnetik. Teori ini menyatakan kalau semua partikel di alam semesta ini dan semua gaya yang menyebabkan materi berinteraksi terbuat dari getaran energi yang lebih kecil dari elektron. Teori string ini seperti gelang yang bergetar ke segala arah, tidak hanya ke arah 3 dimensi, tetapi 6 atau bahkan ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Kemungkinan dari jumlah dimensi yang mungkin ada sebanyak 10 pangkat 200. Kemungkinan itu terjadi untuk satu universe di multiverse. Nah, dari 3 teori tentang multiverse ini, maka muncullah beberapa teori umum yang mendukung multiverse yang Mimin ambil dari life science. Yang pertama ada infinite universe. Teori ini muncul karena manusia tidak tahu sampai seberapa luas alam semesta akan mengembang sehingga muncul istilah alam semesta yang tak terbatas. Inti dari teori ini kalau seseorang bisa menemukan versi lain dari diri mereka yang sebenarnya merupakan versi tak terbatas dari dirinya. Mungkin bagi kalian yang pernah menonton serial Dark, teori ini pasti tidak asing lagi ya. Nah, jadi kembaran kita ini mungkin akan melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Bahkan mungkin ada juga kembaran kita yang lainnya yang melakukan sesuatu yang berbeda dari yang kita lakukan dengan waktu yang sama. Yang kedua ada bubble universe. Inti dari teori ini adalah kalau alam semesta terus mengembang atau menggembung seperti sebuah bubble, yang mana mungkin ada beberapa area ruang yang tidak mengembang. Yang menarik dari teori ini adalah alam semesta lain akan memiliki hukum fisika yang berbeda dengan alam semesta kita. Kalau di alam semesta kita, ketika melepaskan benda, maka benda itu akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Tapi bisa saja di alam semesta lain, malah benda itu akan terbang ke atas. Yang ketiga yaitu Daughter Universe.
Teori ini menjelaskan kalau ada kemungkinan beberapa alam semesta mengikuti mekanika kuantum, yang berarti alam semesta akan menciptakan salinan untuk setiap kemungkinan hasil dari sebuah situasi yang terjadi. Ketika di alam semesta ini kalian memutuskan untuk terus menonton video ini, di alam semesta lain bisa saja kalian malah menonton video lain. Yang keempat adalah parallel universe. Teori ini agak mirip seperti infinite universe yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, parallel universe atau dunia paralel merupakan salah satu teori yang paling heboh dibicarakan sekarang ini. Para ahli kuantum percaya kalau setiap detik sebuah dunia paralel tercipta. Dan yang paling bikin mencengangkan adalah masing-masing alam semesta atau masing-masing dunia tidak menyadari kehadiran dunia lainnya. Dan tidak ada yang dapat memastikan dunia mana yang sebenarnya nyata. Jadi kalau kita nonton video ini dan berpikir kalau dunia kita lah yang nyata, maka di dunia yang lain, versi kita yang lain juga mengira kalau dunianya itulah yang nyata. Seru kan untuk teori parallel universe? Gimana? Mimin perlu bikin beberapa bukti tentang adanya dunia paralel ini atau tidak? Komen di bawah ya. Fakta dari video yang barusan kalian tonton ini adalah kalau kita itu tidak tahu apakah benar-benar ada multiverse karena semua itu hanyalah teori. Mungkin itu saja yang bisa Mimin jelaskan di video kali ini. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini makin berkembang secepat alam semesta mengembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.